Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya anak-anak hari ini? Insya Allah Pak doakan kalian sehat selalu. Karena pada hari ini kita kembali akan belajar dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tentunya masih membahas tentang unsur teks cerita fantasi ya. Jadi hari ini akan Pak jelaskan. Kemudian kita akan belajar menganalisis unsur-unsur teks cerita fantasia dari sebuah teks yang nanti akan Pak tampilkan. Nah, untuk itu sebelum hari ini kita belajar, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak, ini sudah pertemuan ke-9. Pak harap kalian semangat dalam mengikuti pembelajaran. Walaupun Pak sangat ingin ya kita bisa berjumpa di sekolah, kita dapat bertatap muka di sekolah, tapi oleh karena sekarang masih dalam pandemi COVID-19, jadi kita tetap belajar daring dari rumah ya. Walaupun belajar daring, Pak harap kalian tetap semangat. Tema kita seperti biasa masih dalam bab 2, teks cerita fantasi. Kali ini tentang unsur-unsur teks cerita fantasi. Jadi minggu lalu kalian sudah menghafalkan unsur-unsur teks cerita fantasi ini ada 7. Ada lagunya itu. Jadi yang pertama tema, alur, tokoh, penokohan, latar, amanat, sudut pandang. Ada 7 ya. Nah, ketujuh ini, 7 poin ini hari ini akan kita bahas supaya kalian mengerti tema itu apa, tokoh itu apa, penokohan itu apa, sehingga nanti kalian bisa menganalisis 7 unsur ini dari sebuah teks cerita fantasi. Ya, mari kita lihat. Kita harus tahu apa saja unsur-unsur teks cerita fantasi. Itu yang pertama. Ya. Ada 7 lagu, itu sudah kalian hafal, itu harus selalu diingat. Yang kedua, bagaimana contoh analisis unsur-unsur teks cerita fantasi itu. Nah, akan Pak jelaskan dulu ya. Minggu lalu kalian sudah baca cerita. Ini ceritanya judulnya Semangka Emas. Kita baca lagi. Mari sama-sama membaca dengan Pak. Judulnya Semangka Emas. Pada zaman dahulu kala, di Sambas, Kalimantan Barat, tinggallah seorang saudagar. Ia mempunyai 2 orang putra yang bernama Muzakir dan Dermawan. Muzakir sangat loba dan kikir. Sebaliknya, Dermawan adalah orang yang sangat peduli dan selalu bersedekah kepada fakir miskin. Dermawan tidak rakus dengan harta dan uang. Sebelum meninggal, saudagar tersebut membagi hartanya secara rata. Uang bagian Muzakir disimpan di peti. Bila ada orang-orang miskin datang, ia tidak mau memberi sedekah, tetapi justru menghina orang miskin tersebut. Berbeda dengan Dermawan, yang selalu menyambut orang-orang miskin tersebut dengan senang hati dan ramah. Lama-kelamaan, harta Dermawan habis untuk menyedekahi orang-orang miskin tersebut yang hampir setiap hari datang ke rumah Dermawan. Jadi di sini ada 2 saudara. Yang pertama namanya Muzakir, ini orangnya kikir, dia tidak mau berbagi. Yang kedua namanya Dermawan, orangnya sangat peduli. Ya, dia hartanya itu dia sedekahkan kepada fakir miskin. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Suatu hari, Dermawan menolong seekor burung yang sayapnya patah. Dermawan merawat burung pipit tersebut hingga burung itu dapat terbang kembali. Beberapa hari kemudian, burung tersebut kembali dan memberi sebutir biji kepada Dermawan. Walaupun biji tersebut hanya kecil, Dermawan tetap menanamnya. Pada waktu panen tiba, Dermawan memetik buah semangka yang sudah tumbuh besar. Kemudian ia membelahnya. Saat ia membelah semangka besar tersebut, tak disangka semangka tersebut berisi pasir kuning yang tak lain adalah emas murni. Dermawan pun mengucapkan terima kasih kepada burung pipit itu. Kini Dermawan hidup dengan berkecukupan. Ia memiliki rumah yang besar dan hartanya melimpah.
tetapi ia tetap memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan. Harta dermawan kini tidak akan habis karena uangnya amat banyak dan hasil kebunnya melimpah. Jadi karena kebaikannya, dermawan ini mendapatkan sebutir biji dari burung pipit dan ia tanam. Setelah ia tanam, tumbuh semangka. Ketika dibelah semangka itu, yang muncul adalah emas. Nah, inilah cerita fantasi, ya. Karena itu hanya hayalan, hanya imajinasi penulis. Ketika ada satu biji yang ditanam, kemudian dia tumbuh semangka, ketika dibelah muncul emas. Itu tidak terjadi di dunia nyata. Karena ini hanya hayalan, maka namanya teks cerita fantasi, ya. Itu dermawan karena dia baik hati, maka dia mendapatkan emas. Bagaimana dengan muzakir yang kikir? Mendengar bahwa dermawan kini kaya raya, muzakir meniru tindakan dermawan. Muzakir menolong burung yang sengaja ia patahkan sayapnya dengan sumpit. Ia juga merawat burung tersebut hingga burung tersebut dapat kembali terbang. Burung itu juga memberi biji kepada muzakir. Ketika sudah dipanen, muzakir membelah semangka yang jauh lebih besar dibanding semangka milik dermawan. Bukan emas yang ia dapatkan, namun semburan lumpur hitam bercampur kotoran yang baunya busuk. Jadi si muzakir ini karena dia kikir, dia juga dapat biji, dia tanam, namun ketika dibelah semangka itu yang muncul semburan kotoran, ya, bukan emas, karena dia kikir. Nah, dari cerita ini kita bisa menganalisis 7 unsur tadi. Mulai dari temanya apa, tokohnya siapa, bagaimana penokohan, alur, latar, amanat, sudut pandang. Semuanya akan kita analisis, ya. Mari kita perhatikan. Yang pertama, tema. Apa tema itu? Anak-anak harus tahu bahwa tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Jadi setiap cerita itu pasti ada tema. Contoh tema itu persahabatan, kerja keras, manfaat saling membantu, dan lain-lain. Ya, jadi misalnya kita tahu cerita Malin Kundang dari Sumatera Barat. Ya. Malin Kundang itu durhaka kepada ibunya. Maka tema cerita ini adalah tentang anak yang durhaka. Itu temanya. Ada lagi misalnya 2 orang yang saling berteman, kemudian dia sama-sama berangkat ke sekolah, sama-sama mengerjakan tugas. Ini tentang persahabatan, temanya persahabatan. Ya. Jadi bagaimana cara mengetahui tema sebuah tulisan? Maka kita baca dulu ceritanya dari awal sampai ke akhir cerita, baru nanti kita tahu kira-kira keseluruhan cerita itu intinya apa, menceritakan tentang apa, ya. Kalau cerita Semangka Emas yang tadi Bapak bacakan itu tentang kehidupan sosial, ya, kehidupan sesama, atau temanya saling berbagi. Ada tadi ceritanya dermawan yang sering berbagi, yang peduli dengan orang lain, dan ada muzakir yang kikir. Nah, ini temanya tentang kehidupan sosial, ya, tentang kehidupan bermasyarakat. Jadi ketika ditanya apa tema dari cerita Semangka Emas di atas, kita jawab tema cerita tersebut adalah tentang kehidupan sosial atau tentang saling berbagi, boleh. Atau boleh kalian buat kata-kata sendiri, ya. Misalnya temanya tentang manfaat saling membantu, ya, boleh. Dan lain-lain. Jadi kita baca seluruh ceritanya, baru nanti kita simpulkan inti cerita itu apa. Apa tentang persahabatan, apa tentang anak yang durhaka, atau tentang kehidupan sosial, dan lain-lain. Itu cara menentukan tema. Kemudian yang kedua, alur. Alur di sini ada 3. Alur itu adalah pola pengembangan cerita. Ada alur maju, yang kedua alur mundur, yang ketiga alur campuran. 3, ya. Alur maju itu seperti apa? Alur maju ini adalah cerita yang cara pengarang menceritakan itu dari awal terus berjalan ceritanya sampai ke klimaks, ke intinya, kemudian ke akhir. Itu alur maju. Contoh alur maju, nah cerita kita tadi Semangka Emas
diperkenalkan dulu, ada saudagar, kemudian dia punya 2 putra, kemudian saudagar meninggal, lalu hartanya itu dibagi. Nah, itu adalah alur maju karena dari awal sampai ke akhir. Kalau ada cerita yang menceritakan kisah seseorang dari lahir, kemudian dia anak-anak, kemudian dia dewasa, kemudian dia menjadi tua dan dia meninggal, itu berarti alurnya maju. Dari lahir, anak-anak, dewasa, kemudian tua, kemudian meninggal, itu maju. Tapi kita pernah lihat sinetron, misalnya kita lihat tentang azab. Jadi ditampilkanlah di awal film itu ditampilkan kuburan ya, yang meledak, muncul api di kuburan itu, kemudian muncul ular di kuburan itu ya. Jadi orang-orang berlari kemana-mana, itu akhir ceritanya. Kemudian setelah kita melihat kuburan yang muncul api, muncul ular ya pada kuburan itu, kemudian baru diulang ke awal, baru diceritakan bahwa ada seorang yang durhaka kepada ibunya, sampai-sampai dia ketika meninggal kuburannya itu muncul api ya, muncul ular. Nah, itu namanya alur mundur. Jadi disebutkan dulu akhir ceritanya, ending ceritanya, baru kemudian diulang ceritanya dari awal lagi. Itu alur mundur. Kalau alur campuran itu dimulai dari klimaks. Nanti saat pertemuan berikut atau saat ada kesempatan, nanti kita sudah di sekolah, nanti akan Pak jelaskan apa yang dimaksud alur campuran. Alur campuran ini dimulai dari klimaks atau dari puncak cerita ya, dari puncak masalah dari cerita itu. Nah, mengenai Semangka Emas tadi, kalau ditanya apa alur cerita Semangka Emas tersebut, maka alurnya maju. Karena alurnya itu ceritanya dari awal sampai ke akhir maju. Bukan dia dari akhir, ya, bukan dari endingnya. Lanjut. Tokoh. Nah, tokoh ini mudah pelaku yang menggerakkan cerita. Ada siapa saja dalam cerita itu kita sebutkan, itulah tokoh. Tadi ada saudagar, ada muzakir, ada dermawan, ada juga burung pipit. 4 ini tokoh. Ini mudah. Selanjutnya, penokohan. Ya. Penokohan ini cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh. Jadi tokoh itu punya karakter. Ya, ada yang kikir, ialah si muzakir. Ada yang dermawan, yang suka memberikan sedekah, ialah namanya dermawan. Nah, karakter ini digambarkan oleh penulis melalui beberapa cara. Bagaimana caranya? Seperti yang kalian catat minggu lalu ini. Bisa dengan menyebutkan secara langsung. Misalnya, Eli sangat ramah kepada teman-temannya. Karakter Eli itu ramah. Karena disebutkan secara langsung di sini, menyebutkan secara langsung ramah. Itu berarti bagaimana cara penokohannya? Cara penokohannya dengan menyebutkan secara langsung apakah tokohnya itu ramah, kikir, baik. Ya. Nah, kita balik ke cerita tadi, di cerita juga disebutkan secara langsung. Ini, muzakir sangat loba dan kikir. Nah, ini disebutkan kikir, ini disebutkan secara langsung. Maka penokohan dalam cerita ini untuk muzakir adalah cara penokohannya menyebutkan secara langsung sifatnya kikir. Bagaimana dengan dermawan? Kita lihat cerita lagi. Untuk dermawan juga disebutkan secara langsung. Dermawan orang yang sangat peduli. Berarti kalau dia peduli, sangat peduli, dia orang yang baik. Kemudian dermawan selalu bersedekah kepada fakir miskin. Ini perilakunya. Jadi perilaku si dermawan ini, tokoh yang bernama dermawan ini, dia selalu bersedekah kepada fakir miskin. Berarti dia orang yang dermawan. Maka bagaimana cara penokohannya? Menyebutkan secara langsung dan perilaku. Menyebutkan secara langsung itu dia baik. Perilakunya tadi yang suka bersedekah tadi, maka mencerminkan karakternya itu dermawan. Bagaimana contoh yang lain? Nah, ini Pak contohkan. Misalnya kita membaca cerita, ia berotot kekar, perutnya sedikit buncit,
urat-urat leher tampak keluar apabila ia sedang berbicara. Ini gambaran fisik, gambaran tubuh seseorang. Dengan membaca cerita ini, kita akan membayangkan bahwa orang itu adalah laki-laki yang kuat karena dia berotot kekar. Nah, berarti penokohan dalam kalimat ini adalah melalui gambaran fisik, menyebutkan fisik orang itu. Dengan disebutkan fisik, kita tahu sifatnya ialah laki-laki yang kuat, maka secara fisik. Lanjut berikutnya dari perilaku. Bagaimana dari perilaku ini? Misalnya ada cerita, ketika berjalan, Tony selalu saja menengadah. Ketika lewat di hadapan tetangganya, ia jarang sekali menyapa mereka. Jadi jarang menegur. Ketika lewat depan orang lain, dia jarang menegur. Ini perilakunya. Jadi ketika dia lewat, dia jarang menegur orang. Ini adalah perilaku, sikap. Ini penokohan yang mencerminkan bahwa si Tony sifatnya itu tidak ramah. Dia ini angkuh, tidak ramah. Karena dia jarang menyapa orang, perilakunya jarang menyapa orang, maka sifatnya dapat disimpulkan karakternya itu tidak ramah. Sama seperti tadi, si dermawan rajin bersedekah, maka sifatnya juga dermawan. Ya. Ada melalui tata bahasa, melalui percakapan yang disampaikan tokoh, misalnya ini, kamu tahu tidak sih kalau aku ini anak Pak Lurah, seharusnya kamu sedikit sopan padaku. Enak saja berjalan tanpa permisi, ujar Parta kepada Eni. Nah, di sini kita tahu Parta sifatnya ini pemarah. Dari tata bahasanya. Ini dari tata bahasanya ini, dari kata-kata yang ia ucapkan, kita tahu kalau sifatnya pemarah. Terakhir, penokohan itu dari lingkungan kehidupan tokoh. Jadi kalau digambarkan lingkungan seseorang itu rumahnya tidak jauh dari selokan Cikapundung, airnya selalu keruh, anjing-anjing liar ada di sana, ya. Siang begitu panas, atapnya seng. Ini menggambarkan bahwa si tokoh adalah orang yang miskin. Nah, inilah contoh penokohan. Kita kembali lagi ya. Saudagar melalui perilaku adil. Dari mana muncul adil ini? Tadi si saudagar ketika dia akan meninggal, dia membagi harta kepada kedua putranya secara adil. Maka ini perilakunya membagi harta ini berarti mencerminkan dia adalah orang yang adil. Ya. Lanjut. Latar itu ada 3, tempat, waktu, dan suasana. Untuk latar tempat dari cerita Semangka Emas tadi ialah di Sambas, Kalimantan Barat. Waktunya kapan? Siang hari. Suasananya bagaimana? Senang, ialah ketika dermawan mendapatkan emas. Namun ada juga sedih ketika si Muzakir mendapatkan semburan lumpur dari dalam semangkanya. Kemudian amanat, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita itu adalah kita harus membantu orang lain, satu. Atau jangan kikir dengan harta, ya. Atau kita harus rajin bersedekah. Itu amanat atau pelajaran yang bisa kita petik dari sebuah cerita. Ya, jadi nanti kalian bisa membaca cerita yang lain dan kalian bisa mengambil pelajaran dari cerita itu. Apa kira-kira pelajaran yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada kita. Kemudian sudut pandang. Cerita tadi menggunakan sudut pandang orang ketiga. Karena apa orang ketiga? Karena dia menceritakan orang lain. Siapa yang dia ceritakan? Siapa yang diceritakan oleh pengarang? Adalah sebuah cerita dengan tokoh saudagar, dermawan, muzakir, dan burung pipit. Ya. Jadi kalau kita membuat cerita, di dalam cerita itu kita menceritakan diri sendiri. Misalnya pada suatu pagi aku berangkat ke pasar. Di pasar aku membeli mainan. Nah, itu adalah cerita dengan sudut pandang orang pertama. Karena kita menceritakan diri kita sendiri. Tapi kalau kita menceritakan orang lain, ya, kalau menceritakan orang lain, seperti cerita Semangka Emas tadi, kita menceritakan seorang tokoh bernama Muzakir, bernama dermawan, maka itu dinamakan sudut pandang orang ketiga. Nah, demikian analisis 7 unsur-unsur teks cerita fantasi.
Jadi kalau ada yang bingung nanti boleh ditanyakan lewat grup WA. Kemudian kalian harus bisa nanti kalau Pak bagikan sebuah cerita, kalian harus bisa menganalisis unsur-unsurnya. Misalnya nanti Pak bagikan cerita, kalian harus tahu apa tema cerita itu, apa tokohnya, kemudian maksudnya siapa tokohnya, bagaimana penokohannya, bagaimana latar, sudut pandang, apa amanat dari cerita itu. Nah, itu harus tahu semua ya. Jadi silakan kalian belajar dengan rajin, diulang-ulang lagi tentang unsur-unsur teks cerita fantasi. Untuk hari ini nanti Pak kasih kita latihan, Pak berikan sebuah cerita, kalian silakan analisis unsur-unsur teks cerita fantasi dari cerita yang akan Bapak bagikan ya. Demikian, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak harap kalian semangat selalu mengumpulkan tugas, karena dari tugas-tugas itulah nanti akan muncul nilai ya. Ini sangat penting untuk penilaian, untuk guru menilai, dan nanti akan muncul nilai itu dalam pembagian rapor. Terima kasih. Pak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.